Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mamba. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini ingin hidup bahagia, damai, tentram. Kemudian untuk menempuh semua keinginan tadi, berbagai macam cara. Ada yang dengan mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Ada yang mencari hiburan, keliling dunia, mencari tempat-tempat yang indah, yang menyenangkan. Ada juga yang mencari kesenangan nafsu dengan lawan jenisnya dan lain-lain sebagainya. Tapi banyak yang setelah apa yang ingin dicarinya didapatkan, ternyata tidak seperti apa yang diangan-angankan atau yang diharapkan. Dan itu boleh jadi karena tidak mengerti bahwa yang sebenarnya kesenangan itu bukan yang seperti itu, karena itu hanya kesenangan yang semu, fata morgana, seakan-akan menyenangkan. Dan itu juga boleh jadi setan yang menghembuskan, membisikkan bahwa kesenangan dunia tadi bisa menjadikan hidup bahagia, damai, tentram. Padahal kesenangan yang insya Allah, yang sebenarnya adalah ketika kita itu bisa beribadah. Dan itu juga tujuan Allah, perintah Allah kepada kita yang ada di dalam Al-Quran yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya, kalau kita itu menjalankan perintah Allah tadi, yaitu untuk ibadah,
sebenarnya itu akan membahagiakan kita dan menenteramkan kehidupan kita kalau kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Bukankah ibadah itu adalah sebuah perbuatan perilaku kita yang kita lakukan karena Allah, karena mengabdi kepada Allah, karena menjalankan perintah-perintah Allah. Dan ketika kita bisa menjalankan perintah Allah itu, jika itu benar, tulus, ikhlas, itu akan menjadi amal soleh. Dan amal soleh yang kita lakukan setiap hari, sehingga itu banyak. Dan itu adalah nikmat dari Allah. Karena apa? Karena amal soleh itulah yang bisa mengantarkan kita nanti di akhirat hidup bahagia di surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah yang penggalan ayatnya berbunyi wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat, yang artinya, dan berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yang baginya surga. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah sudah memberitahu bahwa orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka baginya surga. Nah, Allah memberi kabar gembira seperti itu, ya tentunya kita seharusnya ya bergembira, senang, karena Allah sudah menjanjikan seperti itu. Jadi kenapa kita harus bingung mencari kebahagiaan, kesenangan, kalau Allah sudah memberikan solusi, memberikan keterangan seperti itu. Sehingga kalau kita paham itu, ya tinggal kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan itu, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan karena diberi kabar gembira. Dan amal soleh itu tidak harus yang sulit-sulit, harus harta benda banyak, harus umpamanya sedekah sekian juta, miliar. Tidak. Amal soleh itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana bagi orang yang ya beriman, orang yang benar-benar ingin taat kepada Allah tentunya.
Tapi bagi orang yang di dalam dirinya ada kesombongan, angkuh, marah, benci, yaitu mungkin suatu yang sangat berat. Salah satunya adalah senyum. Bukankah di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa senyum itu sedekah? Dan sedekah itu kalau dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, yaitu kan amal soleh. Jadi sebenarnya ringan bagi orang yang beriman, orang yang baik, senyum kepada siapapun. Dan senyum itu juga bisa diartikan bukan hanya mulutnya, cara berpikirnya, pandangan matanya, mimik mukanya, hatinya, sehingga orang itu senang kepada kita karena kita berbuat baik kepadanya. Pandangan kita yang menyejukkan, tutur kata kita yang lembut, menyenangkan, pikiran kita juga baik sangka, tidak ada sikap yang menjadikan saudara kita tersinggung, sakit hati, ataupun kecewa. Umpama seperti itu, maka kalau kita itu bisa melakukannya, dan itu akan menjadi amal soleh, dan itu akan dipetik di akhirat nanti, amal soleh itu, yaitu kesenangan yang kekal abadi di surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi mencari bahagia itu sederhana seperti itu, insya Allah. Belum yang lainnya. Kita umpamanya ya melihat ada sampah di sekitar kita, kita ambil, kita singkirkan dengan niat lillahi ta'ala, itu juga jadi amal soleh yang harus kita syukuri, karena itu akan dibalas dengan sesuatu yang menggembirakan. Ketika kita juga berhadapan dengan orang lain yang mungkin tutur katanya tidak mengenakan, atau ada orang yang iri, dengki, benci, mencaci, kemudian kita sabar seperti perintah Allah dan disuruh memaafkan, dan disuruh Allah juga untuk mendoakan, memohon ampunkan. Itu juga amal soleh, dan itu nikmat, dan nanti insya Allah di akhirat akan kita ambil hasilnya dan di surga insya Allah. Artinya itu juga membahagiakan, sehingga tidak perlu sedih, galau, kenapa orang benci kepadaku, mencaciku, buruk sangka kepadaku. Tidak perlu seperti itu.
Bahkan boleh jadi itu cara Allah. Cara Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, bisa diantaranya lewat orang-orang yang tidak menyukai, orang-orang yang di dalam dirinya ada setannya yang tidak suka dengan kebaikan, sehingga yang dihembuskan adalah keburukan. Ya, seperti yang disampaikan tadi, setan yang ada di dalam diri manusia mengajak hal-hal yang buruk. Inama ya'murukum bisu' wal fahsa. Jadi biasanya setan itu ya nyuruh manusia itu ya hal-hal yang buruk, yang keji. Tidak ada yang baik. Nah, kita sikapi dengan baik, sehingga kita itu ya tenang, damai, bahagia, insya Allah. Jadi bahagia itu bukan ketika kita mendapatkan ya kesenangan duniawi tadi, bukan. Tapi ketika kita bisa menyikapinya dengan benar, yaitu dijadikan sebuah ibadah pengabdian kepada Allah, yang ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi ada ibadah yang bentuknya syukur, sabar, pemaaf, rendah hati, bertutur kata yang lembut, baik hati, diantaranya kan seperti itu. Nah, itu amal ibadah kalau kita lakukan dengan tulus ikhlas, dan itu akan membahagiakan. Atau contoh yang lain, kalau kita itu bisa melakukan semuanya itu, kemudian ditutup dengan alhamdulillah. Itu kalau alhamdulillah ucapannya itu benar-benar, ya seharusnya kan dengan rasa syukur, bahagia, senang. Kan tidak pantas atau tidak cocok kalau kita mengucap alhamdulillah dengan cemberut, dengan galau, sedih. Kan tidak seperti itu. Pasti harusnya itu ya dengan senang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku nikmat. Atau kalau sabar tadi, ingat bahwa itu perintah Allah, dan orang yang sabar akan diberi kabar gembira juga, wa basyiris sabirin. Ya, kita ucapkan alhamdulillah dengan senang. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa sabar ketika ada saudaraku yang lain menghinaku, membenciku, memfitnahku, mencelaku. Aku sabar, aku tidak membalasnya dengan keburukan, aku memaafkannya, aku mendoakannya agar hidupnya selamat dunia dan akhirat. Senang bisa melakukan kesabaran, karena memang ya tidak mudah kita bisa sabar menerima perlakuan orang lain kepada kita yang tidak enak, karena biasanya yang ada adalah kecewa, marah, jengkel, tidak terima, membenci. Biasanya seperti itu kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu,
kita akan bahagia. Sehingga istilahnya itu kita itu selalu positif thinking, selalu baik sangka. Apa yang ada ini walaupun kelihatan buruk bisa diolah menjadi sebuah kebaikan. Seperti limbah, sampah, barang bekas. Bagi orang yang kreatif, bagi orang yang berpikir positif, itu akan dimanfaatkan, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bisa menjadikan uang, bisa seperti itu. Jadi kita juga demikian. Kalau kita paham betul apa yang menimpa kita itu, baik yang enak ataupun tidak. Kalau kita itu kreatif, berpikir positif, semuanya akan bisa menjadi amal soleh yang membahagiakan. Sehingga kita mendapatkan hal yang tidak enak sekalipun tetap bahagia. Karena bisa melakukannya atau menyikapinya dengan sabar. Dan dengan sabar itu Allah memberi kabar gembira. Karena sabar itu juga sebuah ibadah, amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi seperti itu. Jadi nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Semuanya nikmat. Kalau kita bisa mengolahnya, insya Allah seperti itu. Kita mendapatkan masalah apapun, kalau kita lakukan dengan baik seperti apa yang Allah perintahkan, itu semuanya nikmat dari Allah. Karena akan menjadi amal soleh dan akan kita petik hasilnya di akhirat. Maka untuk itu carilah kebahagiaan, ketentraman yang ada di sekitar kita, di diri kita, dengan cara yang cukup sederhana. Tidak harus membanting tulang, tidak harus siang malam mencari uang, tidak harus seperti itu. Walaupun ya kita disuruh ikhtiar, bekerja, berusaha, tapi asal niatnya lillahi ta'ala, ya insya Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kemudian yang kita dapatkan, kita syukuri. Itu nikmat dari Allah. Kita bisa bersyukur, itu juga amal soleh. Karena bersyukur itu juga perintah Allah. Sehingga Allah mengatakan di Al-Quran, "La'in sakartum la'azidanakum." Barang siapa bersyukur, akan ditambah nikmatnya. Ya paling tidak ya nikmat di akhirat itu. Kalau kita syukuri nikmat Allah semuanya. Dan wujud bukti syukur itu ya bahagia, senyum. Karena kalau cemberut, masem, marah, jengkel, itu saya kira tidak mungkin orang itu sedang bersyukur. Bersyukur ya senang kan begitu. Jadi untuk itu mari kita rubah perilaku kita selama ini atau cara pandang mencari kebahagiaan selama ini yang mungkin keliru. Ternyata kebahagiaan itu dekat dengan kita. Tinggal cara pandang, cara berpikir kita saja yang perlu
luruskan. Sehingga kalau sudah lurus, ya insya Allah kebahagiaan itu selalu menyertai kita, walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, tidak enak menurut pandangan manusia secara umum. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, seperti limbah tadi, sesuatu yang tidak enak, sampah, bau, dan lain-lain. Jadi kalau bisa mengolahnya dengan benar, itu akan menjadi kebaikan. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.